Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang mohon maaf tahun 2022 hanya penerima PKH yang memenuhi 5 syarat ini yang bisa cair bantuan PKH-nya di tahap 1 tahun 2022 mendatang, sahabat YouTube. Nah, kira-kira penerima PKH yang memenuhi 5 syarat ini, yang dimaksud 5 syarat ini apa saja? Simak terus videonya, jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasinya, kembali lagi saya ingatkan kepada sahabat YouTube semua untuk mengikuti giveaway dari channel Diari PKH dalam rangka memperingati 200.000 subscriber channel Diari PKH ya sahabat YouTube. Untuk tata caranya silahkan disimak di video yang thumbnailnya seperti ini ya sahabat YouTube. Nanti insya Allah di tahun malam ya, di malam tahun baru nanti akan kita umumkan pemenang dari giveaway channel Diari PKH ini ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja kembali di topik pada video kali ini, yaitu mohon maaf tahun 2022 hanya penerima PKH yang memenuhi 5 syarat ini yang bantuan PKH-nya bisa cair di tahap 1 tahun 2022 mendatang. Nah, kira-kira 5 syarat ini apa saja? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Sahabat YouTube, pada video kali ini saya sudah merangkum ada 5 syarat ya, tentunya bagi keluarga penerima manfaat bantuan PKH supaya bantuan PKH-nya di tahap 1 tahun 2022 mendatang bisa cair. Dan mungkin bukan hanya di tahap 1 tahun 2022, bisa jadi 5 syarat ini akan diterapkan juga di tahap yang kedua, tahap ketiga, hingga tahap keempat tahun 2022 mendatang ya sahabat YouTube. Kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia akan kembali menyalurkan bantuan sosial atau bansos yang bersifat reguler ya sahabat YouTube, ataupun yang bersifat rutin diberikan oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan membantu meringankan ya sahabat YouTube beban dari masyarakat tersebut tentunya. Namun kembali lagi, penerima PKH atau bantuan PKH ini adalah bantuan bersyarat. Jadi bukan hanya sekedar nanti masuk di DTKS nanti bisa mendapatkan bantuan sosial PKH ini, bukan ya. Jadi tidak. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang bisa membuat si KPM ini bantuannya bisa dicairkan. Nah, pada video kali ini channel Diari PKH telah merangkum ada 5 syarat yang wajib ya harus dimiliki atau yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat bantuan PKH supaya bantuan PKH-nya ini dicairkan di tahap 1 tahun 2022 mendatang. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apakah ya yang cair di tahap keempat tahun 2021 ini bisa pasti cair di tahap 1 tahun 2022? Jawabannya tidak ya sahabat YouTube, karena setiap bulan data penerima manfaat ya, penerima bantuan sosial ini oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia terus diperbaharui ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja syarat yang pertama ya yang bisa menyebabkan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 ini dicairkan adalah si penerima manfaat atau si KPM ya istilahnya ini masih terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola oleh Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Jadi
per tahun 2021 kemarin ya sahabat YouTube, atau tahun 2021 ini Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan kebijakan bahwasanya setiap bantuan sosial yang disalurkan ke masyarakat maka harus berdasar pada data DTKS. Jadi apabila ada penerima bantuan sosial yang namanya tidak tercantum di dalam DTKS, maka bisa dipastikan penerima bantuan sosial tersebut tidak lagi bisa menerima bantuan sosialnya, sahabat YouTube. Oleh sebab itu, bagi sahabat YouTube semua yang mungkin ya namanya ini tidak tercantum di dalam DTKS, segera usulkan ya. Usul ini ada dua cara. Yang pertama bisa melalui Musdes ya, mengusulkan ke desa atau ke kelurahan. Kemudian cara yang kedua yaitu mengusulkan secara mandiri menggunakan aplikasi Cek Bansos yang bisa di-download di Play Store ya sahabat YouTube. Kemudian setelah masuk di dalam DTKS, syarat yang kedua supaya bantuan PKH di tahap 1 tahun 2022 mendatang bisa cair adalah data DTKS-nya ini harus padan ya dengan data Dukcapil atau data kependudukan dan catatan sipil sahabat itu. Jadi harus sama ya, NIK-nya, kemudian namanya, alamatnya, hingga anggota keluarga yang ada di dalam KK ya, di dalam kartu keluarga ini harus sama, harus sinkron antara DTKS dengan Dukcapil. Misal nih, kalau seandainya di DTKS namanya Supardi, di Dukcapilnya namanya adalah Supeno. Jadi ini kan berbeda. Ini bisa menyebabkan tidak cair bantuan PKH-nya meskipun si KPM ini terdaftar di dalam DTKS. Atau NIK yang terdaftar di DTKS ini di Dukcapil masih belum aktivasi, jadi harus diaktifasi di Dukcapilnya. Jadi harus padan dulu ya antara DTKS dengan Dukcapil sahabat itu. Kemudian setelah terdaftar di DTKS, kemudian DTKS-nya sudah padan dengan Dukcapil, syarat yang ketiga supaya bantuan PKH-nya ini cair di tahap 1 tahun 2022 mendatang adalah yaitu penerima manfaat PKH ini harus memiliki salah satu 7 komponen PKH sahabat itu. Kita ketahui bersama bantuan PKH ini bersyarat. Salah satu syaratnya adalah memiliki komponen PKH. Ya, salah satu komponen PKH. Jadi ada 7 komponen PKH, mulai dari ibu hamil, kemudian balita, anak SD, anak SMP, anak SMA, kemudian lansia 70 tahun di atas ya ke atas, kemudian disabilitas berat. Jadi apabila si KPM ini masih memiliki salah satu dari 7 komponen PKH ini ya sahabat YouTube, dan juga komponennya ini datanya juga harus padan antara Dukcapil dengan DTKS sahabat YouTube. Apabila si komponen ini di DTKS-nya masih belum tercatat ya, masih belum terdaftar di DTKS, maka ya masih belum bisa dicairkan bantuan PKH-nya sahabat YouTube. Jadi komponen PKH ini juga harus padan ya, harus terdaftar di DTKS dan juga di Dukcapil. Jadi PKH ini kan ada pengurus, ada yang diurus. Jadi pengurusnya data DTKS dan Dukcapil harus padan. Komponennya juga sama, data DTKS dan Dukcapilnya juga harus padan. Kedua-duanya antara pengurus dan komponen ini harus padan semua ya sahabat itu. Kemudian kalau sudah terdaftar di DTKS, kemudian DTKS-nya padan dengan Dukcapil, kemudian si KPM ini masih memiliki komponen PKH. Syarat yang keempat supaya bantuan PKH-nya ini bisa cair di tahap 1 tahun 2022 mendatang adalah penerima PKH juga harus masuk ke dalam SK penetapan ya pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 mendatang yang ditandatangani oleh Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga ya sahabat itu. Nah ini juga sangat penting dipahami oleh sahabat YouTube semua, karena di tahun 2021 ini ya sahabat YouTube, bantuan PKH ini kan dicairkan per termin. Setiap termin ini ada SK-nya. Nah yang perlu dipahami oleh sahabat YouTube semua, nanti di tahun 2021 di tahap 1
kemungkinan besar ini juga masih mengacu atau menganut sistem termin. Ada termin 1, termin 2, dan termin 3. Apabila nama sahabat YouTube semua masih belum masuk di SK termin yang pertama, maka ya belum bisa dicairkan di tahap atau di termin pertama ini. Jadi harus nunggu di termin kedua. Kalau di termin kedua masih belum di SK kan, ya harus nunggu di termin ketiga. Ya, jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Jadi kalau sudah datanya ada di DTKS terdaftar ya, kemudian DTKS-nya padan antara Dukcapil dengan DTKS ini sudah padan, kemudian memiliki komponen PKH, maka syarat selanjutnya adalah masuk SK penetapan penerima bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 ya sahabat YouTube. Kemudian syarat yang terakhir atau syarat yang kelima supaya bantuan PKH ini cair di tahap 1 tahun 2022 mendatang adalah penerima manfaat bantuan PKH harus memiliki rekening yang aktif ya dan lolos verifikasi aplikasi Omspan ya, aplikasi sistem perbankan sahabat YouTube. Jadi antara data yang dikirim oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ke pihak bank penyalur ini datanya harus sama ya dengan yang ada data di pihak bank sahabat YouTube. Jadi harus sama ya, identitasnya ini harus sama. Mulai dari nama penerima ya, kemudian hingga nomor rekening ini harus sama, harus sinkron sahabat YouTube. Ribet ya sahabat YouTube, namun ya kembali lagi. Jadi ini merupakan bantuan sosial, sahabat YouTube semua tidak usah ngeluh, wah ini terlalu ribet, terlalu banyak syarat. Jadi memang bantuan PK ini bersyarat sahabat YouTube ya. Jadi sahabat YouTube semua sabar saja, kalau memang sahabat YouTube semua ini masih rezekinya, tentu 5 syarat ini terpenuhi semuanya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan pemerhati channel Diari PKH yang menjadi keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini memenuhi 5 syarat yang sudah saya sampaikan ini tadi, sehingga bantuan PKH-nya di tahap 1 tahun 2022 mendatang, bahkan di tahap 2, tahap 3 hingga tahap 4 ini bisa dicairkan dengan lancar. Amin. Oke sahabat YouTube, sekian video pada kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video channel Diari PKH yang akan datang. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.